Orang yang coba-coba zikir dengan metode sendiri tanpa diwariskan dari ulama yang bersanad, siap-siap hancur kolbunya, hancur akalnya. Jadi mungkin miring-miring dikit tuh wajar tuh ya. Ilmu zikir-zikir silat-silat kebatinan, silat-silat iblis. Ada silat iblis. Ciri-cirinya menghina Allah dan Rasulnya, nulis Allah pakai kaki. Jadi yang hijrah, perhatikan guru kita siapa, jangan ikut-ikutan. Tanya ke batin kita, kok saya hijrah malah tengkar sama saudara, nggak baikan sama teman, musuhan sama orang di masjid. Ini hijrah apaan? Bagaimana cara berzikir yang efektif yang bisa mengobati penyakit hati? Ini sama pertanyaannya, bagaimana cara berobat sebanyak itu obat di toko obat? Siapa yang ngerti dosis obat? Dokter. Siapa yang ngerti obat kolbu? Mursyid. Atau penggantinya mursyid, atau wakilnya mursyid, itu ngerti. Yang dapat ijazah dari gurunya yang mengerti ilmu kolbu. Saya mau tanya, dokter bisa sakit nggak? Sama, mursyid juga bisa berpenyakit kolbunya, tapi Allah memberikan dia perangkat untuk membersihkan kolbunya. Jangan coba-coba sendiri. Mal praktek. Coba antum nih datang ke apotek, dosis 3 kali sehari, buat sendiri. 3 hari hancur ginjalnya. Orang yang coba-coba zikir dengan metode sendiri tanpa diwariskan dari ulama yang bersanad, siap-siap hancur kolbunya, hancur akalnya. Jadi mungkin miring-miring dikit tuh wajar tuh ya. Nggak ada orang belajar zikir dari guru mulia bersanad dan dia patuh, digila tuh nggak ada. Saya dari umur 12 tahun sudah berthariqah. Saya nggak ketemu orang gila kecuali dia mengamalkan zikir di luar zikir gurunya. Gurunya udah bilang, nah jangan pakai ilmu itu, dipakai juga sama dia. Ilmu melet orang gitu. Ilmu zikir-zikir silat-silat kebatinan, silat-silat iblis. Ada silat iblis. Ciri-cirinya menghina Allah dan Rasulnya, nulis Allah pakai kaki. Langkahnya tuh nulis nama Muhammad, katanya silat wali. Mana ada silat wali begitu? Dan itu dinisbatkan ke ulama di Sumatera Barat, Syekh Abdurrahman Kumango namanya. Wallahi demi Allah, beliau tidak pernah mengajarkan melangkah lalu kaki menorehkan nama Muhammad. Itu penghinaan terbesar atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu silat beliau. Diamalin sama kawan kita, ya nggak jelas dia. Akhirnya jadi pemarah, emosinya berlebihan. Kalau marah udah nggak kayak orang, marah udah berubah dia. Orang kalau kebuka mata batinnya kelihatan kayak guguk, kelihatan kayak ular. Ya apa aja ngambil dia kan, ngambil karakter dia. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Maka bermursyid itu yang utuh, jangan setengah-setengah. Kita kalau ke dokter nggak serius nggak sembuh. Adab-adab berzikir. Ini kalau belum ketemu mursyid, ini adab zikir. Pertama syahadat, yang kedua taubat, yang ketiga syukur. Syukur itu dengan cara bertawassul. Kirim Fatihah kepada Nabi, tanda terima kasih kepada Nabi. Kirim Fatihah kepada ulama-ulama yang mengajarkan kita, tanda berterima kasih kepada ulama. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Rasulullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak berterima kasih kepada Allah. Manusia yang paling berjasa mengenalkan kita kepada Allah siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau paling berhak dapat salawat, paling berhak dapat Fatihah. Lalu baca salawat. Setelah itu zikirlah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terserah zikir yang pernah dipelajari. Zikir-zikir umum aja dulu. Kalau kita sakit, nggak berani ke dokter, belinya sakit pala nih. Biasanya beli obat sakit pala kan, yang dijual di umum kan. Boleh nggak? Boleh. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah itu zikir umum. Ada di mana aja ada. Yang itu boleh dipakai tanpa guru, tanpa mursyid. Bagaimana cara membedakan mimpi bertemu Rasul, apakah benar atau tidak? Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengatakan, aku sudah ada, Adam baina ma'in utin. Adam belum ada. Berarti waktu itu apa yang ada? Ruhnya. Ketika orang bermimpi, dia masuk ke alam ruh, atau minimal ke alam malakut, alam malaikat, atau alam jabarut, alam arwah-arwah suci. Maka Allah izinkan kadang-kadang, jika kolbunya ada kerinduan kepada Allah, kepada Rasul, dipertemukan dengan ayah
ruhnya. Dalam ilmu hakikat, sumber ruh kita dari pancaran nur Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah Rasulullah itu Abul Arwah, bapaknya ruh. Rindu nggak sama ayah? Rindu nggak? Beneran? Bener. Dulu kita pernah ketemu loh ruh kita sama beliau. Tapi antum ketika diinstal ruhnya ke dalam tubuh, ditiupkan ke dalam tubuh, terjadi kegoncangan. Si otak tidak kenal siapa bapak ruh, karena otak ini fisik. Maka wajib belajar mencari hakikat. Mau pulang kemana dia? Kita kalau pulang ke kampung bukan? Kampung ruh kita di mana? Rindu nggak pulang kampung? Kalau ada yang bayarin tiket pulang pergi gratis, mau nggak? Mau? Dasar matre. Allah itu bayarin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi pantaskan dulu diri menjadi jiwa yang mutmainnah. Siapa mutmainnah? Yang kenal nama-nama Allah, lalu nama itu dia masukkan ke dalam kalbunya sehingga jiwanya menjadi tenang. Disebut an-nafs al-mutmainnah. Dipanggil undangan langsung dari Allah. Allah yang Maha Qadim dengan kalam qadimiyahnya berkalam, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kampunglah ke hadirat Rabbmu. Irji' bahasa Arab pulang, kembali. Kalimat pulang kembali berarti Allah mengakui dulu ruh kita pernah ada di sana. Irji'i, pulang. Beda dengan izhab, pergi, itu beda. Ayatnya irji' apa izhab? Irji'. Kata mak kita, nak pulanglah ke rumah. Ya, mak saya udah nggak ada lagi yang begitu. Ya, udah wafat beliau. Rindu saya beliau ngomong begitu. Pulanglah nak, walaupun sehari. Itu ibu yang ngomong. Nangis kita kalau ingat. Gimana kalau yang berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai ruh-ruh yang aku tiupkan, pulanglah ke hadiratku. Pulanglah ke ayah ruhmu. Kembalilah ke hadiratku. Pulang kampung bahagia enggak? Bahagia. Maka kebahagiaan ruh itu kalau dia berpulang kepada bapaknya, kalau dia kembali kepada ibunya, menemui sang penghembus awalnya. Kul huwallahu ahad. Itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak semua orang mati itu innalillah. Tergadai dulu karena man rabbuka. Beruntunglah orang yang waktu di dunia kenal Allah. Dia cari peta pulang kampung. Bahkan dia memantaskan dirinya dengan izin Allah, mendapatkan undangan dari Allah menjadi an-nafs al-mutmainnah. Ini baru COVID udah klusak-klusuk, baru PHK udah mau bunuh-bunuh orang, baru cerai udah mau bunuh diri, baru patah hati, belum jelas juga mau jadi laki bebini, udah mau bunuh diri. Ya salah. Gaji nggak naik-naik, stres. Gimana mau jadi mutmainnah? Ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Coba ikrarkan di kalbu dari sekarang. Rabbku, penciptaku, tempat aku berharap cuma Engkau ya Allah. Gak ada yang lain. Bukan duit. Maka kalau duit berkurang, gak berkurang harap kepada Allah. Sakit, sehat, senang, susah, itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izin bertanya, bagaimana strategi menyatukan visi misi golongan muda dengan golongan tua dalam memakmurkan masjid? Silaturahim. Jangan debat. Anak muda tuh harga yang tua. Yang tua tuh kasih kesempatan pada yang muda. Coba nih, Pak Kiai walaupun masih pakai handphone, bisa nggak ngurus-ngurus beginian? Nyambungin ke YouTube, ke Facebook. Ribet nggak? Ribet. Biar mereka yang ngurus. Jangan kita nggak percaya sama anak muda. Anak muda itu, mereka kalau diberikan kepercayaan, itu satu tantangan dalam dirinya. Kita kan pernah muda semua. Saya aja masih muda kok. Yang tua no. Masih muda juga kok, ubannya belum ada. Silaturahim. Anak muda ini kurang silaturahim, ngerasa yang tua-tua kolot. Orang tua mana mau dibilang kolot. Anak muda kata orang tua dibilang bandel, kurang ajar. Anak muda mana mau dibilang begitu. Maka perlu silaturahim, bangun jalinan kasih sayang. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yahtarim
kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan umatku yang tidak hormat kepada yang tua, yang tidak sayang kepada yang muda. Sayang, hormat itu silaturahim. Bukan rapat. Kalau rapat debat mulu, nggak jadi-jadi masjidnya rapat mulu. Apakah yang selain Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan masuk surga? Loh, aneh bukan penitia surga. Apa yang salah dengan pemahaman yang lainnya? Yang dijamin Rasulullah masuk surga, yang ikut beliau, karena kunci surga ada di beliau. Maka semua kelompok klaim dirinya pengikut Rasulullah. Saya udah sering menyampaikan, kalau banyak orang ngaku keturunan Raja Ali Haji, buktiinnya pakai apa? Pakai baju. Nih, lihat nih baju saya, di baju sultan nih. Pakai tanja, jalan-jalan di pasar, di masjid. Saya keturunan Raja Ali Haji. Ditanya orang, mana buktinya? Nih, pakai tanja. Nih, lihat nih, sarung saya. Lihat nih. Emang begitu caranya? Enggak. Sama, mau ngaku pengikut Rasulullah bukan dengan celana jingkrang. Gak cukup. Antum bagus sudah celana jingkrang. Buktikan pemahaman celana jingkrangnya dari Rasul. Buktiin aja. Pakai sarung. Nih, pakai sarung tuh NU apa Nabi? Kalau pakai celana katanya Muhammadiyah. Lah, gak ada. Itu celana sama sarung udah ada sebelum NU Muhammadiyah. Bener gak? Dulu Kiai Ahmad Dahlan pakai sarung loh. Cuma karena orang Muhammadiyah ini sering, karena punya kantor, orang NU punya pesantren. Orang Muhammadiyah nggak nyaman pakai sarung ke kantor. Paham? Saya pernah ngisi kajian di pusat kajian Muhammadiyah. Celana saya kotor, kebetulan di tas ada sarung, saya ganti sarung, diketawain sama pengurusnya. Lah, nggak salah ente. Loh kenapa? Kok pakai sarung? Ini Muhammadiyah, dia bilang gitu. Aneh tanya, ini sarung udah ada sebelum Muhammadiyah ente. Kejadian juga tuh ya. Pernah juga sebaliknya, saya pakai celana di majelis thariqat. Dikritik habis-habisan, ente suul adab. Masa ngimamin pakai celana? Kayaknya emang saya salah kostum 2 kali itu ya. Saya tanya sama dia, Syekh, ente mursyid ya? Kalau ente mursyid, ada nggak kewajiban sholat atau syarat sholat diterima pakai sarung? Enggak. Oh ya udah, kan ilmu thariqat itu untuk mengetahui sholat diterima apa enggak. Saya mau nanya, adakah ajaran dauh para masyayikh dulu, taklim mereka yang mengatakan sholat kalau mau terima pakai sarung? Yang ada sholat kalau mau diterima tutup aurat, benar nggak? Sah namanya. Diterima nanti kolbunya urusannya. Selain Ahlus Sunnah, mampir dulu ke neraka. Nah, masalahnya orang yang sudah ngaku NU, Muhammadiyah, Salafi, benarkah mereka ini Ahlus Sunnah? Tinggal cek sanadnya ada nggak, nasabnya ada nggak. Ngaku habaib tapi nggak punya nasab, bisa nggak? Modal hidung mancung, dia nih mancung lumayan, tahu-tahu Batak. Ya. Orang Batak tuh senang loh disebut Batak. Ya, tapi kalau di beberapa kampung Batak loh itu ngejek tuh. Ya, padahal Batak itu keren, horas bah. Ya. Punyakah sanad? Dan ternyata kita baru saja mengkaji di MUI tadi, ternyata ulama MUI-nya tawadu alhamdulillah. Mau dengerin saya yang masih bodoh ini, masih kecil, mereka kan tua-tua semua tuh. Ya, mau dengerin kita yang masih bocah kecil, alhamdulillah. Ya, kita berbagi. Dan saya sampaikan bahwa pembuktian klaim itu nggak cukup dengan berbaju, berpakaian, cukup itu dengan nasab. Ini sekarang nih terakhir, ini teman saya yang hidung mancung nih, kita kasih dia serban, kita kasih dia gamis, kasih tongkat, Habib. Jadi Habib langsung nggak dia dengan baju begitu? Tanya dulu, fam ente apa? Ada nggak namanya di Robito Alawiyah? Ya? Kalau nggak ada, itu namanya Habiban, Mbeb panggilannya. Ada orang ngaku dengan sarungnya bahwa dia Ahlus Sunnah. Ada yang ngaku dengan celana jingkrangnya dia Ahlus Sunnah. Sama, buktiin aja sanadnya dari mana. Ini ada di kitab bahwa kalau berpakaian terus jingkrang. Itu kitab, sanad memahami kitabnya mana, itu yang kita maksud, bukan nomor kitabnya. Jadi bedakan dalil dengan sanad memahami dalil. Itu 2 hal yang berbeda. Dan Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad din, berguru bersanad itu separuh agama. Jadi yang hijrah
Perhatikan guru kita siapa, jangan ikut-ikutan. Tanya ke batin kita, kok saya hijrah malah tengkar sama saudara, nggak baikan sama teman, musuhan sama orang di masjid. Ini hijrah apaan? Rasulullah itu hijrah ke Madinah, baik-baik dengan ini, baik-baik dengan itu. Bukan hijrah model celana, bukan. Nggak ada Nabi hijrah begitu. Ini berkali-kali kita sampai biar jangan gagal fokus. Soalnya Pak G nggak berani bilang, nggak berani kan nyindir-nyindir Jilal Jikrang kan nggak berani dia. Kalau saya kan dulu pengamal Pak saya dulu. Ada 2 tahun celana saya jingkrang dulu. Tapi bertambah gak iman? Enggak nambah. Malah tambah sombong. Kalau ada imam masjid celananya di bawah mata kaki, itu saya jadi imam. Malah gitu. Wallahi saya dulu pernah begitu. Waktu kita mau ngisi kajian di Mampang, Jakarta, saya telat. Masbuk, orang udah selesai semua. Kita satu rombongan. Tebak celana di bawah mata kaki, jenggot lumayan ada jenggot, tapi nggak cukup. Saya pakai kopiah, tiba-tiba ada yang nyelonong dari tempat wudhu, celananya jingkrang, nggak pakai kopiah, jenggotnya lumayan, tapi panjangan saya. Dia merasa, komat, horor amat nih imam. Cuma karena celananya jingkrang, dia merasa aja berhak jadi yang ustadz kan saya di situ. Ego kita muncul tuh. Tapi saya istighfar, ya Allah, ampun ya Allah. Saya yang komat. Itu cara saya menghabisi ego itu. Saya ketawa dalam hati. Dulu gua begini, ya Allah. Saya malu di situ, ya Allah. Dulu saya begini, ya Allah. Dia baca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Tambah ketawa. Sholat kalau ketawa saya bagi. Jadi ketawa itu saya tahan sampai pengajian mulai. Baru saya keluarin ketawanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga kajian ini diridai oleh Allah. Semoga nama kita tidak dihapus dari majelis-majelisnya. Assalamualaikum, selamat datang di Syaikhuna TV. Berikut ini adalah ceramah Syaikhuna Abuya Ar-Razi Hashim yang menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah yang mampu kami tangkap. Kurang lebih berikut ini ulasan rangkuman atau pointernya garis besar. Dari video ini adalah bagaimana cara berzikir yang efektif untuk mengobati penyakit hati. Sama halnya seperti minum obat yang harus sesuai dosis dokter, zikir juga memerlukan bimbingan dari guru atau mursyid. Tidak boleh mencoba-coba zikir sendiri tanpa panduan ulama yang bersanad. Mengenai mimpi bertemu Rasulullah SAW, ini terjadi di alam ruh atau minimal di alam malakut. Terakhir, penting untuk fokus pada hakikat hijrah yang sebenarnya, yaitu hijrah hati dan perilaku, bukan hanya penampilan luar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ajak pula teman, saudara, dan keluarga untuk selalu menonton Syaikhuna TV.